nama saya Angelina Olimvia dengan NIM 4243131088 dari kelas PSPK 2024E. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan topik Pengantar Pendidikan Pancasila. Yang pertama, pengertian mata kuliah Pendidikan Pancasila dan revitalisasinya. Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan bentuk usaha yang dirancang secara sadar dan sistematis untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan mahasiswa terlibat aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan Pancasila dapat dipandang sebagai instrumen strategis dan menanamkan karakter bermoral dan berwawasan kebangsaan. Gerakan untuk merevitalisasi Pancasila saat ini semakin menunjukkan gejala yang menggembirakan. Keberadaan rancangan pembelajaran pendidikan ini tentunya sangat penting untuk memberikan panduan tentang bagaimana mengajarkan Pancasila dan pelatihan. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun, gejala yang terjadi dalam berbagai kelompok bermasyarakat, kalangan generasi muda, bahkan politis dan aparatur negara saat ini cenderung abai, lupa, bahkan melecehkan nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama, dinamika pendidikan Pancasila. Pada 1 Juli 1947, diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila adalah setelah dekret Presiden 5 Juli 1959 pada manusia dan masyarakat baru Indonesia. Dalam rangka menyempurnakan perkuliahan pendidikan Pancasila yang digolongkan dalam mata kuliah dasar umum di perguruan tinggi, menerbitkan SK nomor 25 DIKTI 1985. Di era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi nomor 1 tahun 1986 tentang pedoman penyusunan daftar perkuliahan yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan leitstar, dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif dan leitstar Pancasila, kekuasaan negara akan menyeleweng. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Dilihat dari asal tantangannya, ada dua tantangan. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Misalnya, faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang semakin tajam. Yang kedua, faktor eksternal antara lain krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Selanjutnya, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Pengetahuan tentang kaidah moral yang didapatkan dalam pendidikan moral atau etika di sekolah-sekolah saat ini semakin ditinggalkan. Sebagian orang mulai tidak memperhatikan lagi bahwa pendidikan tersebut berdampak pada perilaku seseorang. Sehingga pendidikan Pancasila diharapkan mampu menghadirkan karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas, namun juga berkarakter. Maksudnya ialah generasi muda yang tidak hanya berkompeten, tetapi juga peduli terhadap kemajuan Indonesia. Pendidikan Pancasila sangatlah penting bagi generasi muda agar dapat terbentuk karakter yang unggul dan berakhlak mulia, sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan dan santun dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kemampuan pemimpin bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selanjutnya, landasan dan dasar-dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Berikut ini diuraikan landasan atau dasar-dasar diadakannya mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sebagaimana dikemukakan oleh Kailan pada tahun 2004
dan Santoso pada tahun 2013. Yang pertama, dasar historis. Secara historis, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap nilai Pancasila belum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia. Secara objektif, historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang selanjutnya, dasar filosofis. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada dasar sosiokultural. Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Yang keempat, dasar yuridis. Secara yuridis, konstitusional mempunyai kekuatan hukum yang sah, kekuatan hukum berlaku, dan kekuatan hukum mengikat. Nilai-nilai Pancasila dari segi implementasi terdiri dari nilai dasar, instrumental, dan nilai praksis. Yang terakhir yaitu kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Kerangka konseptual pendidikan Pancasila adalah landasan berpikir yang menjelaskan posisi Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter, moral, dan identitas bangsa melalui proses pendidikan. Kerangka ini menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai, norma, dan etika dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, serta pedoman bagi kepribadian warga negara. Dalam konteks pendidikan, kerangka konseptual meliputi pemahaman filosofis, historis, yuridis, dan praksis, nilai-nilai Pancasila agar dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan akademik, sosial, dan profesional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.